Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih dan sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam keyakinan bahwa yang ada hanyalah Allah. Amin ya rabbal alamin. Ba'da subuh yang indah ini, marilah kita hayati siapapun orangnya. Jadi kajian di dalam paparan-paparan uripe Allah ini bukan hanya untuk satu golongan saja, bukan hanya untuk umat Islam saja, akan tetapi kajian di paparan uripe Allah ini untuk seluruh manusia, yang mana pasti setiap manusia itu punya iman dan keyakinan bahwa manusia yakin kepada keberadaan, bahwa setiap manusia yakin kepada kewujudan, bahwa setiap manusia yakin kepada kehidupan dirinya masing-masing. Qiyamuhu binafsihi. Setiap manusia percaya dan yakin bahwa dirinya ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selama ini sebagai umat pemeluk suatu agama apapun yang kita peluk, baik itu Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Di dalam beragama setiap manusia wajib yakin di dalam hatinya bahwa diri kita ini bukan ada sendiri, bukan bim salabim wujud, bukan bim salabim hidup, bukan bim salabim tercipta. Bagi umat yang beragama tentunya pasti di dalam hatinya percaya bahwa kewujudan diri manusianya, bahwa kehidupan diri manusianya, bahwa keberadaan diri manusianya tak luput hanyalah dengan keberadaan kewujudan Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Maka dari itu jangan beragama hanya agama hayalan saja di dalam hati kita. Beragama Islamnya hayalan, beragama Nasraninya hayalan, beragama
Yahudinya hayalan, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, semuanya serba hayalan. Bila di dalam hati kita masih duduk sebagai pencipta di dalam hati kita masing-masing, itulah yang disebut agama hayalan, hayalan hawa nafsunya. Kita merasa diri kita paling ada, paling hidup, paling nyata daripada kehidupan, daripada kewujudan, daripada kenyataan Tuhan di dalam hati kita. Itulah yang saya sebutkan sebagai agama hayalan bila kita belum pulang kepada Sang Pencipta. Jadi meskipun kita saling berdebat antar umat beragama, terkadang sesama Islamnya berdebat, terkadang sesama Nasraninya berdebat tentang agama, tentang ketuhanan. Kadang antar beragama saling berdebat dengan dalil-dalil yang dimilikinya. Percuma semua perdebatan itu bila kita tidak tahu apa hakikat agama yang sebenarnya, apa hakikat bertuhan yang sebenarnya. Karena selama ini kita hidup di dalam hayalan-hayalan manusianya saja, tak ada ujungnya, tak ada pucuknya. Kita disibukkan hanya berdebat hanya dengan kepentingan-kepentingan diri pribadi, hawa nafsunya masing-masing yang merasa benar, yang merasa sudah tahu Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa tahu Tuhan? Wong kepada diri kita saja kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita kenal Tuhan? Wong kita kepada diri kita sendiri saja loh, kita belum kenal. Selama ini kita hanya kenal dengan setan. Selama ini kita hanya melihat wujud setan. Selama ini kita hanya merasakan kehidupan setan yang ada di setiap dada kita selama ini, yang panas, yang sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Maknanya tidak mau sujud kembali kepada sejarah asal usulnya, dari mana kita diberadakan, dari mana kita diwujudkan, dari mana kita dihidupkan selama ini. Inilah yang wajib diketahui, yang wajib diyakini oleh seluruh umat manusia. Karena tak ada satupun manusia yang bukan ciptaan Tuhan, seluruhnya ciptaan Tuhan. Agama-agama yang selama ini kita peluk hanya pakaian-pakaian untuk dipakai atau untuk dipergunakan untuk menuju Tuhan. Jadi Islam itu hanya pakaian, Nasrani hanya pakaian, Yahudi hanya pakaian, Majusi, Sabiin, sebagainya. Itu hanyalah pakaian-pakaian saja. Akan tetapi bila kita hanya berpakaian agama saja, sementara di dalam hati kita tidak ada Tuhannya kecuali diri kita sendiri yang ada, maka pakaian-pakaian agama itu akan membakar diri kita sendiri. Ini yang perlu kita ketahui bagi manusia-manusia yang rindu, bagi manusia-manusia yang haus akan kampung halamannya, akan sejati dirinya. Maka dari itu setiap manusia tak akan pernah mengenal Tuhannya
Bila manusia kepada diri manusianya saja tidak tahu, bagaimana mungkin manusia bisa ketemu Tuhannya? Ketemu diri manusianya saja tidak mau. Manusia ini loh ketemu dengan hakikat sejati diri manusianya saja tidak mau. Kenapa? Karena diri kita selama ini kumpul dengan setan. Karena diri kita selama ini ikut langkah-langkah setan, yang mana setan tidak mau, yang mana setan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Inilah buktinya bahwa seluruh manusia yang masih ada diri manusianya di dalam hatinya, seluruh manusia yang masih merasa wujud diri manusianya di dalam hatinya, maka semua manusia itu ya tersesat dari jalan agama Tuhannya. Jadi untuk apa agama-agama yang ada di dunia ini diberadakan, diciptakan oleh Tuhan? Gunanya dengan agama-agama itulah, dengan pakaian-pakaian yang berbeda antar agama satu dengan agama yang lain, supaya bersatu padu, berjalan menuju pulang kepada Sang Pencipta diri manusia kita. Itulah tujuan pakaian Islam, itulah tujuan pakaian Nasrani, itulah tujuan pakaian Yahudi, itulah tujuan pakaian-pakaian agama apapun yang Anda peluk. Inti dari semua agama itu supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita bisa mendekat kepada Tuhan. Itulah tujuan pakaian-pakaian agama-agama yang kita peluk selama ini. Lalu buat apa kita merasa memeluk agama Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi dan sebagainya? Bila kita tidak memakai agama-agama yang kita peluk sebagai kendaraan, sebagai buruk menuju Allah, berarti agama apapun yang kita peluk ini membuat kita masuk neraka dan terbakar daripada menuju Tuhan bila kita salah iman. Selama ini kan kita salah iman, tapi kita tidak menyadarinya. Percumalah agama yang kita peluk, Islamnya percuma, Nasraninya percuma, Yahudinya percuma. Dan semuanya percuma bila tak ada iman di hati kita. Sia-sia saja pakaian-pakaian agamamu itu. Sementara di dalam hati kita, iman kita hanya kepada iblis, iman kita hanya kepada setan, iman kita hanya mengikuti langkah-langkahnya setan yang menolak perintah Tuhannya untuk sujud kepada Adam, yang menolak perintah Allah bahwa Allah lebih wujud daripada kamu semua. Inilah keyakinan itu. Jadi agama apapun kita, agama apapun, bahkan seumpama kita tidak memilih, tidak memeluk agama-agama nama-nama yang ada di dunia ini, yang penting di dalam hati kita tahu
keberadaan kewujudan diri kita ini dari mana adanya, dari mana asalnya, dari mana sejarahnya. Agar apa? Tujuan agama-agama itu dicipta agar manusianya yakin dan bersujud kepada Tuhannya, yakin dan bersujud kepada Adam. Jadi yang diperintah bersujud kepada Adam itu ya kalian semua itu, ya termasuk saya, karena kalian semua dan karena saya sama-sama jadi iblis dan setan yang menolak untuk sujud kepada Adam, yang menolak di dalam hati kita bahwa yang ada hanya Allah saja. Kita di dalam hati kita menolak bahwa Allah itu wujud. Kenapa? Karena kita lebih yakin kepada hawa nafsu kita sendiri, karena lebih yakin kita kepada diri kita sendiri bahwa hanya diri Abdul Halim ini saja yang ada di dalam hatiku. Bukan Allah yang ada, tapi Abdul Halimnya inilah Tuhan yang lebih wujud daripada Allah. Tapi Abdul Halim inilah Tuhan yang lebih hidup daripada hidupnya Allah. Tapi Abdul Halim inilah yang merasa berkuasa daripada kuasanya Allah di dalam masing-masing hati kita selama ini. Inilah yang dimaksud pendusta agama. Islamnya dusta, Nasraninya dusta, Yahudi Majusinya dusta. Agama-agama hanya untuk digunakan, hanya untuk dipakai, hanya untuk mengelabui Tuhan saja. Mana mungkin Tuhan dikelabui, sedangkan manusianya tidak sadar bahwa dirinya hanya mengelabui, hanya mendustai, hanya membohongi dirinya sendiri, tapi ora sadar. Allah tahu apa yang kamu lakukan, Allah tahu apa isi hatimu. Sementara kita belum punya Tuhan, selama ini kita tidak bertuhan, ya kita tidak percaya bahwa di dalam hati ini yang ada hanya Allah. Kita yang tidak percaya bahwa di dalam hati ini yang ada hanya Allah. Kita tidak percaya bahwa di dalam hati ini yang ada hanya Bapa, Romo, Gusti, Sang Yang Widi saja, bukan kita yang ada. Karena kita selama ini hanya memakai agama-agama palsu. Agama yang kita pakai tidak barokah. Tidak kita buat kendaraan menuju Tuhan, malah selama ini agama-agama yang kita peluk malah ditunggangi demi kepentingan hawa nafsu iblisnya sendiri. Tambah rusak, Islamnya rusak, Nasraninya rusak, Yahudi Majusinya rusak. Kenapa? Karena dasar agamanya tidak ada. Dasar keyakinan di dalam masing-masing hati manusianya tidak ada. Kenapa? Manusianya lebih yakin kepada hawa nafsunya. Manusia lebih yakin kepada langkah-langkah iblis dan setannya untuk selalu menolak bersujud kepada Adam, untuk menolak bahwa dirinya yang ada. Tidak mau di dalam hati manusianya berserah diri kepada Tuhannya, bahwa hanya Tuhan yang ada. Inilah dasar-dasar agamanya seluruh manusia. Maka dari itu
di dalam agama Islam diajarkan awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama adalah kembali mengenal siapa Tuhan itu. Agama apa saja, bila di dalam hati kita tak mengenal Tuhan, tak yakin dengan adanya Tuhan, tak yakin dengan kehidupan Tuhan, tak yakin dengan kewujudan Tuhan, percuma apapun agama-agama yang kita peluk, percuma dan tak berguna. Karena dasar bertakwa, dasar keyakinannya masih yakin kepada hawa nafsune dewe-dewe. Ora gelem yakin kepada hanya Tuhan yang ada. Kenapa? Kita tidak mau baiat, kita tidak mau berkorban dengan apa yang kita miliki, harta kita, nyawa kita, badan kita tidak mau berbaiat dan berkorban melepaskan itu semua. Makanya selamanya tak bakal kenal Tuhannya, kecuali dirinya sendiri yang jadi Tuhan di dalam hatinya, kecuali dirinya sendiri yang merasa paham dengan kajian-kajian ini. Terus bagaimana caranya kita agar kita bisa mengenal Tuhan? Ya, kenalilah dirimu sendiri dahulu. Man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kita selama ini kepada diri kita saja tidak mau tahu, apalagi kepada Tuhan. Apa buktinya kita selama ini kepada diri kita saja tidak mau tahu? Berhubung kita selama ini ikut agamanya setan, kita diobok-obok, diperbudak oleh iblis dan setan, supaya kita tidak mau tahu siapa diri kita, supaya kita hanya menilai orang lain saja. Kata iblis dan setan, jangan kau sibukkan dirimu dengan menilai dirimu sendiri, mending kau menilai orang lain itu. Kita gampang menyalah-nyalahkan orang, kita gampang menjelek-jelekan orang. Kenapa? Karena kita buta, tuli kepada kejelekan kita sendiri. Kita buta, tuli kepada kebobrokan iman kita sendiri. Kenapa? Sudah disumpel matanya, sudah disumpel telinganya oleh iblis dan setan. Salahnya sendiri ikut iblis dan setan, salahnya sendiri tak mau sujud kepada asal usulnya. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya sendiri, siapa dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan segera pulang kepada Tuhannya. Jadi untuk mengenal diri manusianya, ya manusianya harus rela berkorban apa yang dicintainya. Wong manusianya enggan berkorban dengan apa yang dicintainya, berharap-harap ketemu dengan Tuhan yang menciptakan dirinya, ya hayalan. Berkorban untuk fisabilillah, di jalan Allah saja tidak mau. Selama ini kita hanyalah berkorban kepada jalan hawa nafsunya dewe-dewe, kesenangan hawa nafsunya dewe-dewe. Kita tidak sadar. Bagaimana mungkin manusia bisa bertemu Tuhannya tanpa baiat?
petunjuk-petunjuk guru pembimbingnya. Kalau belajar sendiri ya akhirnya diobat-abitkan kepahamannya oleh mursyidnya. Siapa mursyidnya? Iblis dan setan, karena belajar sendiri tanpa adanya pembimbing. Di dalam hatinya iblis dan setan membisikkan, kamu kan sudah paham, tak perlu baiat lagi, ikut aku saja, kata iblisnya. Jadi kepahaman kita dibelokkan, disesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri karena hati kita bakhil, medit. Karena kita lebih sayang dengan harta-harta kita daripada kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi langkah-langkah untuk kembali kepada Tuhan, ya serahkan semua harta-hartamu, serahkan semua apa yang kau senangi. Maka dengan mudahnya nanti ketika baiat kau melepaskan hidup dan badan yang kau akui selama ini sebagai hidup dan badanmu. Kepada hartanya saja bakhil, apalagi melepaskan hidup dan badanmu. Ya Rabbi, kecuali ketemu dengan baiatul akbar nanti sebentar lagi kita dipaksa meninggalkan itu semua dengan keterpaksaan, dengan siksaan yang pedih, meninggalkan semua harta-harta yang kita cintai. Dipaksa untuk meninggalkan itu semua, tak sebiji darah pun yang kita bawa ketika sudah datang waktu untuk kembali dengan paksa dan siksa. Karena di dunia kita lebih cinta kepada mereka itu daripada cinta kepada Tuhannya. Kita tak mau melepaskan mereka demi Tuhannya, malah kita genggam dunia dengan sifat kebakhilan kita selama ini. Jangankan dunia yang sedikit, bumi dan seisinya dijadikan intan permata pun dipersembahkan untuk kembali kepada Tuhan, itu tak cukup. Tak cukup. Bahkan ketika sakaratul maut kita disuruh meninggalkan semua. Harta ditinggalkan, uang ditinggalkan, amal ditinggalkan, sholatnya ditinggalkan, zikirannya ditinggalkan, bahkan hidup dan badannya ditinggalkan. Maka dari itu manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, ya tidak bisa ibadah lagi, ya tidak bisa makrifat lagi. Jangan sok makrifat kita ini. Abdul Halim ini jangan sok makrifat, jangan sok paham. Kepahaman kita adalah ketidakpahaman kita yang sesungguhnya. Maka dari itu di dalam pintu baiat dilepas kesombongannya, dilepas kepahamannya, agar apa? Supaya paham benar apa keberkahan jalan Tuhan itu. Kita kembali kepada pokok materinya. Lalu bagaimana cara kita agar kita benar-benar tahu kepada diri kita sendiri ini? Sebelum kita kembali kepada Tuhan, kita harus cari tahu siapa diriku ini. Selama ini kita kepada diri kita saja tidak kenal, apalagi kepada Tuhan. Untuk kembali pulang kepada Tuhan, ya harus tahu diri dulu. Disucikan dirimu dari dirimu di hatimu lewat pintu baiat. Tanpa lewat pintu baiat selamanya kepahaman kita disesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya bingung sendiri. Akhirnya merasa sombong dan merasa benar apa yang telah diyakininya di dalam hatinya. Padahal keyakinannya hanya kepada hawa nafsu ni dewe-dewe. Mari kita buka surat Al-Insan ayat yang pertama. Surat dari Allah untuk kita semua, termasuk untuk saya. Diperingatkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah siapa hakikat dirimu.
agar engkau tahu hakikat Tuhanmu yang merahasiai kamu. Di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inilah asli hakikat diri manusia kita. Wong kepada diri manusianya saja tidak kenal, boro-boro mengenal Tuhannya. Untuk mengenal Tuhan, ya kembalikanlah dirimu dahulu lewat pintu baiat, baru sampai kepada Tuhanmu yang memilikimu. Inilah rahasia bahwa diri manusia kita ini siapa? Tidak ada, bro. Yang ada hanyalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya, ingat, seagung-agungnya zikir bahwa sebenarnya dirimu tak ada, yang ada hanyalah Tuhanmu, yaitu la ilaha illallah. Itulah imannya yang dimiliki hati setiap para nabi dan para rasul. Itulah isi hatinya Nabi Musa, itulah isinya hatinya Nabi Isa, dan itulah isinya hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya seperti demikian. Bukan Muhammadnya yang ada, bukan Isanya yang ada, bukan Musanya yang ada, tapi hanya Tuhanlah yang menciptakan Musa, hanyalah Tuhannya yang menciptakan Isa, hanya Tuhannya yang menciptakan Muhammadnya saja yang ada. Jadi Muhammadnya, Isanya, Musanya tidak dapat disebut-sebut, karena itu semua hanyalah cerita-ceritanya Tuhannya sendiri. Begitulah cara mengenal diri kita, bahwa sebenarnya diri kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Kenapa? Yang menyebut diri kita, yang bisa menyebut bahwa diri kita adalah Abdul Halim, yang bisa menyebut bahwa diri kita manusia, ya uripe Allah dewe. Itulah cara mengenal diri manusianya. Maka kita ketika sudah mengenal diri manusianya, bahwa manusianya sudah tunduk takluk di hadapan Tuhannya, itulah manusia-manusia yang dipaksa bersujud kepada keadamannya, pulang kepada nenek moyangnya, yakni Adam. Itulah surga itu. Ketemulah Adam dan Hawa di dalam surganya Allah. Bila manusianya mau kenal dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah dasar-dasar agama seluruh manusia. Jadi jangan fokus kepada pakaian agama saja. Jangan fokus Anda beragama Islam, jangan fokus Anda beragama Nasrani, jangan fokus Anda beragama Yahudi dan sebagainya. Fokuslah kita sama-sama ciptaan
Tuhan, beda pakaian, yang penting dalamnya isinya sama-sama kembali kepada Tuhan. Itulah indahnya agama. Jadi kita tak akan mampu menganggap remeh agama-agama lain daripada agama kita. Kenapa? Karena agama hanya pakaian saja. Yang penting imannya, hatinya selalu mengesahkan hanya Tuhan yang ada daripada keberadaan dirinya sendiri di dalam hatinya. Maka indahlah dunia ini, maka terwujudlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia dan akhiratnya indah. Meskipun beda pakaian, beda agama, tapi hubungan tetap terjalin dengan indah. Jangan beda-bedakan pakaian, jangan beda-bedakan agama. Ketika di dalam hati kita merasa lebih unggul pakaian kita, merasa paling unggul agama kita, sesungguhnya dirimu sudah rusak. Itulah tanda dirimu, diri Abdul Halim ini rusak. Lebih rusak dari apa yang diperkirakan, lebih rusak daripada apa yang dituduhkan di dalam hati kita. Ketika di dalam hati kita merasa agama kita yang paling benar, itu sejatinya hatinya rusak. Namun bila kita menghormati pakaian-pakaian yang lain, menghormati agama-agama yang lain, inilah tanda bukti menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang memakaikan kita baju-baju itu. Sehingga perbedaan agama, perbedaan golongan, perbedaan aliran-aliran dan sebagainya terjalin dengan indahnya. Terjalin indah tanpa permasalahan-permasalahan. Kenapa? Karena kita memandang yang satu, memandang yang sama daripada memandang yang tidak sama, memandang Tuhan daripada memandang manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, karena saya Abdul Halim dan Anda sekalian sama kedudukannya, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama rasul-rasulnya Tuhan, sama-sama khalifah-khalifahnya Tuhan. Jangan mau lagi menjadi rasulnya iblis, jangan mau lagi jadi khalifahnya iblis. Jadi hakikatnya seluruh manusia nabi dan rasulnya dan para khalifah-khalifah Tuhannya. Jadi seluruh wayang-wayang yang ada di pagelaran pelepah pisang itu hanya diperjalankan oleh satu dalang. Tidak ada dalang yang lain, hanya satu dalangnya yang memegang seluruh wayang itu meskipun pakaian-pakaiannya berbeda. Yang penting sudah kenal dalangnya, maka wayangnya akan sadar keberadaan dirinya yang bukan apa-apa. Aku bukan apa dan bukan siapa. Aku tidak apa dan tidak siapa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan sejak dari tanah. Janin bayi itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Akhir kalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.